Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Yakub, putra Kota Kudus, Jawa Tengah. Dan saya mengenal Tuhan mulai tahun sekitar 1979 dengan pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Kemudian pengalaman tersebut saya beritahukan kepada kedua saudara saya, nomor 1 dan nomor 2, karena saya nomor 3. Dan kemudian saudara kami juga percaya dengan pengalaman pribadi saya dengan Tuhan, dan kami datang menjumpai dan menyampaikan apa arti pengalaman pribadi perjumpaan saya dengan Tuhan pada waktu itu. Yaitu Tuhan hantar saya dengan seorang pendeta namanya Petrus Tagalung. Pada waktu itu dia masih membuka pelayanan di Kota Kudus, Desa Melatilor, ketepatan di belakang rumah kami pada waktu itu. Setelah kami ceritakan, maka pendeta tersebut menyatakan bahwa saya akan dipakai oleh Tuhan. Nah, dengan kurun waktu kami dibimbing sekitar kurang lebih 1 tahun, dan akhirnya saya mengambil keputusan masuk sekolah teologi di sebuah STT yang ada di Majalengka yang namanya STT Stapin atau Sekolah Teologi Stapin. Selanjutnya saya di dalam masa-masa praktek atau disebut dengan bahasa sekarang yaitu PKL, saya banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang begitu indah bersama Tuhan, baik di seluruh Jawa Tengah, kemudian di daerah Sumatera, dan akhirnya saya married atau menikah dengan mengambil istri Boru Batak, yaitu Boru Hutauruk, tepatnya bernama Maria Marcia Hutauruk. Dan singkat cerita, kemudian kami melakukan pelayanan bersama istri, dan ada banyak hal yang saya jumpain di dalam pelayanan tersebut. Dan di dalam pengalaman baik itu secara dunia maupun secara kerohanian di dalam pelayanan tersebut. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk part-time dengan membuka sebuah bisnis usaha, yaitu menjalankan bisnis otomotif atau motor, dan dengan 5 cabang.
kemudian juga sebuah KUD menangan segala macam hasil bumi, dan juga menangani bisnis-bisnis lainnya. Terlampau banyak yang pada waktu itu kami tangani. Awalnya berjalan dengan baik, namun dengan pengalaman bisnis tersebut ternyata ada, yaitu pengalaman yang sungguh tidak saya sangka dan duga. Tiba-tiba bisnis saya macet, dan pada waktu itu kemudian saya berusaha lagi, jalan lagi, macet lagi sampai 4 kali. Dan akhirnya waktu itu saya mengambil sikap doa puasa 3 hari 3 malam. Pada hari kedua saya bilang kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Kami merasa Tuhan seolah-olah tidak menyertai kami lagi, tidak menolong kami lagi. Bukankah usaha pekerjaan yang kami lakukan itu untuk menunjang pekerjaan-Mu, untuk membantu pekerjaan-Mu Tuhan? Karena di samping untuk biaya pelayanan waktu itu, karena tidak full time tapi part time, dan banyak pada waktu itu juga membantu para hamba Tuhan lainnya di daerah-daerah terpencil. Namun apa yang terjadi pada waktu saya mengambil sikap doa dan puasa? Ketika saya berkata, bukankah saya melakukan pekerjaan ini untuk membantu pekerjaan-Mu Tuhan? Di dalam doa tersebut Tuhan berkata kepada saya, di telinga saya dengan jelas. Dia bilang, engkaulah manusia yang sombong yang aku dapatin saat ini. Saya terkejut ketika saya mendengarkan suara tersebut. Kemudian saya menjawab, dari mana Tuhan mengatakan saya sombong? Dari segi apa saya sombong? Dia kemudian menjawab suara dengan jelas yang kedua kali, bukankah kamu baru mengatakan bahwa engkau mengerjakannya untuk membantu pekerjaanku? Sekarang jawab pertanyaanku. Siapa yang perlu dan harus dibantu? Aku sebagai Tuhanmu atau kamu? Ketika waktu itu saya seolah-olah seperti disambar petir di siang bolong, saya tersadar bahwa ternyata ketika saya menjalankan bisnis tersebut, secara tidak langsung ternyata saya sudah mulai sombong. Karena saya merasa bisa membantu pekerjaan Tuhan. Padahal benar apa yang dikatakan Tuhan, yang perlu dibantu itu adalah saya, bukan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, seketika saya kemudian menjawab, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, kalau dengan demikian, Tuhan ketika kalinya berbicara di telinga saya, lakukanlah kehendak Bapakku. Saya tahu apa yang dimaksud dengan melakukan kehendak Bapa. Kemudian saya mengambil sikap tidak melanjutkan puasa, tetapi langsung saya berbuka
Dan saya menyatakan siap dan mau. Dan ketika waktu itu juga saya tidak berani macam-macam, tapi hanya cukup satu macam, yaitu siap dan mau untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya saya tinggalkan seluruh pekerjaan saya. Dan pada waktu itu saya bilang, Tuhan kasih kesempatan saya untuk menyelesaikan aset saya yang ada di luar. Tetapi Tuhan bilang, dia kembali bersuara lagi yang keempat kali. Jangan menoleh ke belakang. Jika engkau tidak ingin seperti peristiwa Lut terjadi lagi pada dirimu. Saya gemetar. Dan akhirnya saya tahu apa yang harus aku kerjakan. Saya lepaskan hak-hak saya. Saya tidak mengambil aset-aset saya kembali. Saya lepaskan begitu saja. Ada berapa banyak orang yang kredit unit otomotif kepada saya atau sepeda motor. Ada berapa banyak uang saya di luar, orang yang meminjam uang dengan jaminan surat tanah dan sebagainya. Dan bahkan saya begitu tinggalkan, saya melangkah ke kota Pematang Siantar. Apa yang terjadi? Informasi masuk kepada saya. Rumah saya katanya dijarah, diambilin orang. Tapi saya tidak merasa menyesal. Bahkan saya bilang kepada yang menginformasikan tersebut, kalau saudara mau untuk sebagai kenang-kenangan, ambil saja apa yang kamu inginkan, kamu mau, yang ada di rumah saya. Saya menganggap seperti bukan milik saya lagi. Saya lepaskan dunia saya. Akhirnya saya kembali berdoa. Saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah mengambil sikap keputusan untuk meninggalkan segala-galanya dan untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan di kota Pematang Siantar ini. Apa yang harus aku kerjakan? Kesekian kali kemudian Tuhan bicara kepada saya di telinga saya dengan jelas. Aku akan mempercayakan jiwa-jiwa yang tidak dilayani oleh hamba-hambaku. Pada waktu itu saya tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan yang tidak dilayani oleh hamba-hambaku. Satu ketika saya makan di sebuah rumah makan di Simpang 2, Pematang Siantar. Tiba-tiba ada orang gila yang marah-marah melempari mobil dengan batu. Dan saya bertanya kepada orang di sekitar, itu orang kenapa? Dan di sekitar orang itu menjawab, biasa bang, itu orang gila, sudah puluhan tahun di pojok di situ. Dan kalau lagi kumat, dia marah-marah melemparin batu. Tiba-tiba hati saya tersentuh dan saya berkata, kasihan orang itu. Kesekian kali Tuhan bersuara, hambaku, dekatin dia, aku mengasihi dia seperti aku mengasihi engkau. Kesekian kali juga saya menjawab, Tuhan itu orang gila, kata orang. Itulah jiwa yang aku percayakan kali ini kepadamu yang tidak dilayani oleh hamba-hambaku. Baru saya tersadar. Suara sebelumnya ternyata inilah
tiba-tiba rasa takut itu hilang, sirna di dalam hidup saya. Yang tadinya saya takut menghadapi orang-orang gila. Dan akhirnya sebuah keberanian Roh Kudus yang ada di dalam diri saya hampiri orang tersebut. Kemudian saya peluk orang tersebut. Dan orang tersebut kemudian kembali memeluk saya dengan erat. Sambil dia melihat wajah saya, dia tengadahkan wajahnya ke wajah saya. Ketika waktu itu saya melihat ada air mata yang meleleh di antara kedua matanya. Dan saya berkata, Tuhan, kenapa orang ini mengeluarkan air mata? Dan suara kesekian kali menjawab, itulah hambaku, buktinya aku mengasihi dia seperti aku mengasihi engkau. Dan suara selanjutnya berkata, bawa dia pulang. Selanjutnya saya bawa pulang, saya pangkas rambutnya, yang kutunya itu begitu banyaknya, lengket, yang rambutnya bergimbal. Ya tentunya baunya itu seperti nano-nano, karena puluhan tahun tidak mandi, tidak ganti pakaian. Dan ketika pengalaman pertama, saya mandikan, saya pangkas, saya mandikan, saya sabun apapun tidak bisa membersihkan karena licin. Kemudian saya diberikan hikmat oleh Tuhan, yaitu saya mendengar iklan Rinso membersihkan paling bersih. Kemudian saya ambil Rinso, saya kocok, kopiok Rinso dengan sedikit air dan saya oleskan, saya brus, jadi memandikan manusia bukan seperti biasanya wajarnya, tapi seperti menyuci pakaian. Sekali saya siram, 2 kali sampai 4 kali. Puji Tuhan, lumayan agak bersih. Sekalipun baunya masih kurang begitu wangi, saya terinspirasi lagi mendengar iklan. Itu ada iklan Molto, wanginya kemana-mana. Saya siram dengan Molto, saya oles. Setelah itu saya doakan, saya meteraikan dengan darah Yesus, roh, jiwa, dan tubuhnya. Segala roh-roh jahat yang ada, yang mengikat dalam hidupnya, aku cabut, aku lemparkan kau jauh-jauh dalam nama Yesus. Ketika waktu itu saya katakan amin. Saya bilang, Tuhan, sudah tugas yang kau suruh sudah saya kerjakan. Selanjutnya tugas Tuhan untuk memulihkan dia, karena roh, jiwa, dan tubuhnya adalah milikmu Tuhan. Ciptaanmu ada sempurna, kali ini engkau pasti, dan saya percaya engkau pasti pulihkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Terjadilah pemulihan yang luar biasa. Dan tiba-tiba dia berkata, di mana aku? Kenapa aku ada di sini? Kemudian saya berkata, anakku, inilah rumahmu, kamilah keluargamu. Dan setelah Tuhan menjamah dan tersadar seketika, suara kembali datang kepada saya. Tuhan berbicara, hambaku kali ini keliling kamu kota pematang siantar, ambil umat-umatku yang terabaikan di jalanan. Dan saya bergerak pakai unit motor, pakai becak, betor, kalau di Siantar dinamakan betor, becak motor. Saya ambil. Waktu itu saya, puji Tuhan, dikenalkan dengan seorang, yaitu anggota Polri yang bertugas di Simalungun, namanya Nelson Marpaung, yang sekarang menjadi hela saya, menantu saya, menikah dengan anak saya namanya Friska. Terkumpullah sampai 60 orang.
Apa yang terjadi? Penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi bukan berarti selesai proses pengujian terhadap saya. Tuhan membiarkan saya tidak memiliki uang. Tapi saudara yang kekasih, puji Tuhan tiap hari ada yang melemparkan ubi bergoni-goni di rumah kontrakan pada waktu itu setelah saya tinggalkan daerah saya menuju kota Pematang Siantar. Anak saya berhenti 1 tahun tidak sekolah dan kami 6 bulan makan ubi. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Di dalam masa transisi Tuhan menguji kami makan ubi. Ubinya menjadi nasi, kulitnya menjadi sayur. Kulit arinya saya buang. Kemudian dengan cara mengambil bayam yang berduri, di rambahan-rambahan itu daun ubi, supaya pasien orang-orang gila ini bisa makan. Bahkan anak saya sampai sakit perut panas, sampai mencret-mencret. Tetapi Mas, puji Tuhan Bapak Ibu, sekalipun kami makan ubi, tetapi yang penting kami masih dipelihara oleh Tuhan dalam masa-masa sukar. Saya tidak mencoba memberitahu kepada pihak keluarga saya yang ada di Jawa Tengah, di Kudus, Semarang, atau lainnya. Juga pihak istri saya juga tidak memberitahukan kondisi keadaannya kepada pihak keluarganya di Medan, Sidempuan, dan lain sebagainya. Kami hanya cukup memberitahukan kepada Tuhan, inilah keadaan kami Tuhan. Kami hanya berdoa kepada Tuhan, mati pun jadi. Kalau memang harus seperti ini, harus Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, bahkan sahabat-sahabat saya yang baik dulu meninggalkan saya. Mereka tidak mau membantu. Mungkin juga posisinya mungkin sama, masalah materi. Tetapi ada seorang hamba Tuhan di Jalan Asahan yang sekarang sudah dipanggil Tuhan, Marga Sianturi, Murid Sianturi, kalau tidak salah. Sola Gracia, gereja GPDI di kecil. Dia yang masih menaruh perhatian, masih diberikan pelayanan, masih diajak makan bersama, namun kami bawa pulang supaya anak saya tidak sakit perutnya. Istri saya menyuci piring di dandang itu, diambil nasi-nasi yang lengket di rice cooker di dandang, dibubur di rumah supaya jangan sakit perut anak saya yang paling kecil yang namanya Graciela. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ujian masa transisi tidak sampai cukup di situ saja. Di dalam masa 6 bulan itu, anak saya nomor 2, David Aditya, terjadilah insiden. Dia berkelahi dengan seorang anak pendeta juga dan tidak mau berdamai. Akhirnya hukum berjalan. Anak saya naik ke pengadilan, kejaksaan, ke pengadilan. Jaksa menuntut 1 tahun dan putusan hakim 6 bulan penjara. Dijalanin, di bulan ke-5, 1 bulan lagi dia harus keluar. Di bulan ke-5 dia dikeroyok. Menurut informasi yang saya terima di dalam sel, sampai tangan kirinya patah tebu. Di sini itu seperti di sini. Kalau diangkat gini, dia ke bawah. Apa yang harus saya lakukan dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu? Saya hanya bilang, Tuhan,
Aku tidak punya apa-apa, aku hanya punya Tuhan. Ketika waktu itu dibawa ke rumah sakit Jasman Saragi, Pematang Siantar. Sudah 1 minggu dokter menyatakan ini harus diamputasi. Masih sedih pada waktu itu. Karena diminta biaya pada waktu tahun 2006, biaya memakan biaya sekitar 5 juta. Kalau tidak dia harus diamputasi. Jangankan 5 juta, 1.000 rupiah pun waktu itu kami tidak ada punya. Makan saja makan ubi yang diberikan oleh orang tanpa tahu siapa yang memberikan tiap harinya. Dan kami mengambil sikap Tuhan. Apa yang harus aku kerjakan? Di hari yang ke-7, seingat saya, suara datang, hambaku datang ke rumah sakit, bawa pulang anakmu David Aditya, aku yang bertanggung jawab. Sukacita yang luar biasa muncul di dalam hati kepikiran saya. Baik Tuhan, saya melapor ke pihak dokter dan rumah sakit. Pada waktu itu memang terjadi sedikit miskomunikasi, karena saya bilang saya harus bawa pulang karena Tuhan saya bilang membawa pulang, dia yang bertanggung jawab. Sekalipun dokternya sempat bilang ini bukan agama, bicara agama, tapi ini medis. Tetapi saya ulangin bahwa Tuhan saya berkata seperti itu. Apa yang terjadi? Akhirnya kami harus menandatangani perjanjian, kalau terjadi apa-apa dokter dan rumah sakit tidak tanggung jawab. Saya bawa pulang. Akhirnya saya bawa pulang. Malam harinya saya berdoa. Berdoa saya tidak meminta lagi, karena saya teringat akan janji Tuhan. Pada waktu itu Tuhan bilang, bawa pulang, aku tanggung jawab. Waktu itu tepat jam 1 malam saya bilang, Tuhan, di dalam doa saya, apa tanggung jawabmu sekarang? Engkau bilang sama saya, engkau bertanggung jawab terhadap anakku David Aditya. Kemudian dia bilang, di dalam doa ketika waktu itu anak saya David Aditya masih tidur dengan mamanya. Dia bilang begini, suara itu, hambaku, buka Alkitabmu, baca Kejadian pasal 1 ayat 1-3. Saya kurang memahami dengan maksud Tuhan pada waktu itu. Karena juga saya tahu, karena saya juga sudah pelajari di sebuah sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Itu terbiasa untuk menjadi, artinya setiap Natal anak-anak kecil itu membacakan Kejadian pasal 1 ayat 1-3. Di sebuah liturgi. Saya tersenyum dalam hati. Tetapi suara kembali datang, hambaku baca. Ketika itu saya ketakutan yang luar biasa. Dan saya baca, saya buka Alkitab, tetapi ternyata apa yang saya ketahui selama ini hanya secara letterlet, ternyata Tuhan memberikan pengurapan, pengertian yang luar biasa. Saudara baca Kejadian pasal 1 ayat 1-3, saya hanya jelaskan ayat yang ketiganya. Dari permulaan Tuhan memulaikan pekerjaannya. Di dalam ayat 3 dia berkata, jadilah terang. Dan ketika waktu itu terang pun jadi. Saya terkesima. Saya muncul iman yang saya kurang ketahui berapa besarnya. Kalau dalam Matius pasalnya yang ke-17 ayat 20, hanya Tuhan menuntut iman sebiji sesawi. Saya tidak tahu berapa besar imanku waktu itu. Ketika saya merespon Kejadian pasal 1 ayat 3-nya. Sebesar biji sesawi saja bisa mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Dan ketika waktu itu saya bilang,
wow, luar biasa kau Tuhan. Engkau memulaikan pekerjaanmu saja dengan mengawali permulaan hanya dengan satu kata jadi, dan terjadilah pada waktu itu. Luar biasa dahsyatnya kau Tuhan. Iman saya mengatakan, saya berkata, kalau begitu Tuhan, katakan kepada tangan anak saya David Aditya, menyatulah engkau, maka tangan anak saya David Aditya pasti saya yakin dan percaya menyatu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba terbangun, dia bilang, Mama, ada tanganku yang mengangkat. Padahal kalau secara logika medis ini, kalau diangkat gini, ini pasti terjatuh seperti yang di pergelangan ini. Tetapi dia lurus. Dan ketika waktu itu tangan Tuhan, karena ini sudah panjang pendek, kalau patah tebu namanya, itu sudah panjang pendek. Cara Tuhan tidak menggeser, tetapi ditarik. Setelah ditarik kemudian dikembalikan lagi. Krok. Dan sampai hari ini tangan anak saya David Aditya lebih kuat daripada tangan kanannya. Haleluya, puji Tuhan. Inilah permulaan perjalanan saya ketika saya mengambil sikap hati siap dan mau. Tidak macam-macam, cukup satu macam. Saya tinggalkan zona nyaman. Saya tinggalkan duniawi yang secara lahiriah saya berkecukupan di dalam saya pada waktu itu. Tetapi bukan itu menjadi jaminan. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sejak itulah kemudian Tuhan kembali bukakan, yaitu rahasia-rahasia firman-Nya, Matius pasal 17-20, Matius pasal 16. Dan ini saya akan kupas di hari yang akan datang atau di sesi yang akan datang, di kesaksian saya berdasarkan pengalaman dan firman Tuhan. Kiranya kesaksian saya ini menjadi berkat, kemuliaan bagi Bapak Ibu yang mendengar, terutama bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa di edisi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Horas, Menjua-jua, Yahovu. God bless you.